Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Scottcast, podcastnya Manisan Cendekia Serpong. Balik lagi sama gua Fazal, dan di sini gua nggak sendirian karena gua udah ditemenin sama temen gua Yusuf Hoirul Akila. Yeay. Hai Ucup. Halo Jel. Gimana? Gua udah kangen banget sebenarnya ketemu sama lu. Kita itu udah Sama, kayak Jel. 2 minggu gitu nggak ketemu. Emang lu gak pernah masuk kelas gitu kan sama 2 minggu itu kan? Iya, gue full di Gedung Olim. Oh, Gedung Olim ngapain tuh? Spill dulu dong, spill ngapain? Gedung Olim tuh pertama dari pagi belajar, Oh. sampai siang belajar. Ada istirahatnya juga sama sholat. Terus kita dapat konsum juga dari sekolah atau kesiswaan. Oh, enak dong. Alhamdulillah. Nah guys, kenapa Ucup melakukan belajar itu di Gedung Olim? Karena dia sekarang adalah pemenang KSM Kimia juara 1 tingkat kota guys. Keren banget gak sih? Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Ih, keren banget. Terima kasih Jel. Wah, coba jelasin dulu dong Cup. Yuk. Itu gimana prosesnya? Kok bisa tiba-tiba? Nggak tiba-tiba sih, pasti Iya. ada perjuangannya dong. Yoi. Kok bisa langsung gitu menang jadi juara 1 KSM Kimia tingkat kota loh? Kalau misalnya proses pertama, kalau dari awal-awal tuh dari kelas 11 Jel. Kelas 11 pas kita masih online, Iya. kan sama kayak sekarang ada seleksi KBS juga Iya, dari bener. sekolah. Gue juga ikut waktu Iya, itu. yoi. Lu apa aja lu ikut apa? Biologi. Sip. Nah, pas itu seleksinya masih online, jadi ya di sekolah juga dikasih online. Terus alhamdulillah, terus gue pilih kimia, alhamdulillah gue masuk Iya. lolos KBS. Nah, abis itu pelatihan rutinnya biasanya Kamis sore tuh. Kamis sore, Ya, betul. terus sampai mendekati pas itu KSN. KSN tuh ya pas itu Kompetisi ya, sains nasional. ya kompetisi sains nasional yang diadain Puspresnas. Puspresnas. Bener. Pas itu tingkat kota juga. Nah, pas itu ada seleksi internal lagi dari sekolah kita. Yes. Nah, pas itu kan karena KBS yang ikut lumayan banyak dari setiap bidang. Ada, kalau nggak salah seleksinya itu ada 3 tahap. Bener. Ya, 3 tahap ya. Gue ikut biologi sampai tahap 2, itu kagak kepilih, kagak masuk. Apa-apa. Nah, seleksi 3 kali sampai seleksi yang terakhir tuh diambil 5 orang yang terbaik. 5 orang Iya. terbaik. Lu salah satunya. Alhamdulillah. Wah, keren. Setelah dipilih 5 orang nih, itu seleksi yang terakhir tuh udah offline ya. Iya. Nah, sudah seleksi 5 orang. Pas itu mulai pelatihan rutin 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu kita full fokus bidangnya masing-masing, nggak ikut KBM sekolah. Itu jadi pas masih kelas 11 tuh. Iya, masih kelas 11. Nah, jadi kita nggak ikutin KBM sekolah sama sekali dari pagi sampai siang, terus lanjut sampai sore, bahkan malamnya ada juga. Malam. Kadang-kadang kalau ada sesi gitu. Nah, itu pelatihan juga selama 2 minggu kita belajar di lantai 3, terus perpus tergantung tutornya kita. Berarti waktu itu belum formal di Gedung Olim kayak sekarang. Iya, Gedung Olim tuh baru dibuka pas buat pelatihan KSM. Oh. Gitu. Terus KSN kan pelatihan Iya, tuh masih pelatihan. zaman-zaman kelas 11. Iya, Terus ikut dong lombanya dong. yoi. Hasilnya? Nah, hasilnya sayang sekali gue nggak lolos, belum rezeki gue di situ. Iya. Sayang banget. Dari 5 tuh yang lolos 2. Siapa ya tuh? Ezra sama Dava. Gitu. Terus berarti kan udah tuh nggak lolos di situ Iya. di kelas 11. Terus bisa tiba-tiba masuk ke KSM gara-gara? Nah, sebenarnya yang ikut KSN sama KSM itu dari seleksi KBS tuh udah ditentuin sendiri. Yang ikut KSN ada 5 orang, KSM 1 orang. Yes. Pas itu 1 orang tuh cuman Akmal doang dari Laskaren. Iya. Cuman ada kebijakan baru pas udah mau hari H, boleh 2 orang. Jadi gua direkomendasi juga sama yang dari bidang kimia, guru bidang kimia. Akhirnya perwakilan dari setiap bidang di sekolah kita nambah 1 lagi. Satu. Iya, nambah 1-nya itu bebas. Maksudnya boleh yang dari ikut mantan KSN Atau yang atau yang belum. ya gitu. Cuman alhamdulillah gue dikasih kesempatan lagi Iya. gitu. Nah itu berarti pas zaman kelas 11 Iya. lu dipilih buat ikut KSM nanti di kelas 12-nya gitu. Iya. Kelas 12. Terus lu baru pelatihan yang kata 2 minggu ini. Iya. Yang 2 minggu intensif ini ya. iya, sama kayak KSN kasih kurang lebih gitu. Ke SNK. Iya. Jadi ya sebenarnya mantep juga lah ya Cep ya. Iya, Meskipun belum dapet rezekinya di Iya. KSN,
tapi tetap langsung masuk ke KSM. Yoi. Jadi kayak pepatah banget gitu kan, kayak Apa tuh? kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda. Kelas. Oke, terus berarti sekarang kan udah lolos nih. iya. Berarti kalau lu kan juara 1, berarti bakal naik dong ke provinsi kan ya? Insya Allah. Insya Allah bakal naik ke provinsi. Berarti kita bakal nggak ketemu lagi dong, Cup. Lu pelatihan lagi dong 2 minggu gitu, Cup. Iya, Jel. Gimana, Jel? Buat persiapannya gimana? Buat yang ke provinsi? Kalau buat persiapan ke provinsi, kayaknya buat seminggu ke depan tuh yang lolos ke tahap provinsi kayaknya masih tetap ikut KBM biasa di sekolah. Paling mungkin hamin 2 minggu waktunya provinsi baru pelatihan rutin lagi. Kayak nah, hari H-nya provinsi itu kalau nggak salah tuh 10 sampai 11 September. Jeda 1 bulan dari KSNK gitu. Kan kalau yang kemarin yang KSM tuh pada pergi ke Bandung pelatihan. Kalau yang anak KSM ada nggak? Yang Oh, kayak kalau pergi KSM belum ada sih. Kemarin full latihan di sini di Gedung Olim. di Gunung Olim? Iya. Paling spesialnya mungkin ada tutor-tutor alumni yang mantan-mantan juara medali itu datang langsung rela meluangkan waktunya buat ngajarin kita. Oh. Dari angkatan Aksatria ada, bahkan Diskaria 21 ada. Iya. Bener. Kemarin itu juga yang kemarin yang kakak-kakak yang ngisi sesi BK, ternyata dia tuh juga salah satu alumni yang sekarang lagi ngetutor buat kebumian. Oh iya. Angkatan berapa, Cil? 16 ya? Angkatan 12 sebelumnya Nozomi Hikari. Udah lama banget ya. Udah lama banget itu. Iya. Terus berarti habis provinsi Iya. pengen menang nggak? Pasti Menang lah. dong. Amin. Terus berarti wah kalau udah masuk provinsi, amin lah ya, semoga masuk ke nasional tuh. Amin. Nah kalau buat di nasional, berarti lu bakal lawan berapa orang gitu, Cup? Nah, kalau dari kan ada 3 tahap tuh. Ada KSMK tingkat kota, terus lanjut ke provinsi, lanjut ke nasional. Yes. Nah, dari setiap kalau kota ini kan perwakilannya staf sekolah 2 orang. Terus nanti dari satu kota habis lomba di urutin peringkatnya, terus diambil 3 teratas. 3 teratas bakal lanjut ke provinsi. Nah, cuman kalau di provinsi ini kayak lumayan beda jauh gitu. Cuman di antara 3 dari setiap kota perwakilannya, cuman diambil 1 doang nanti yang lanjut ke nasional di provinsi. Jadi di provinsi itu nggak ada juara 1, 2, 3? Sebenarnya ada, cuman yang lolos Satu. Gitu. Kalau kemarin tuh 1, 2, 3 Ya ada naik. Ya gitu. Wah. Jadi pas di nasional tuh kurang lebih 3-4 gitu, 3-4 orang. Kan soalnya kan dari setiap provinsi. Wah gila ya. Tapi emang kemarin tuh gue kaget banget sih pas kemarin sore kan ya, jam 4-an gitu, tiba-tiba dikabarin tuh, wih Yusuf menang nih juara 1 KSM. Wah gimana, Cup, perasaan lu, Cup? Ya tentunya perasaan gue senang banget, Jel, sama ya bangga lah. Ya karena gue berhasil membuktikan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Wow. Gitu. Gila. Terus mama papa gimana, mama papa, orang tua? Nah, mama papa gue juga senang banget sampai yang ngucapin selamat ke gue. Itu kemarin mama papa lu tuh datang nggak sih ke sini pas lagi mau KSM? Oh iya. Iya. Buat ngasih support gitu ya? Iya. Boostingan orang tua berpengaruh banget nggak sih? Pasti, Jel. Pasti dong. Nih teman-teman juga pada nge-boosting juga kan, makanya menang. Iya, gue juga disemangatin setiap hari kok. Setiap pulang sekolah ketemu, Ucup, semangat Ucup. Wih. Gimana gue nggak semangat gitu? Satu asrama nyemangatin gue. Berarti selain dari motivasi dari orang tua, semangat dari teman-teman, motivasi lu yang terbesar, apa yang pengen lu gapai dari KSM ini? Kenapa lu bener-bener kayak berjuang banget buat ini? Ya karena pertama KSM ini kan gue dapet dari kayak kesempatan gue tuh kan di KSN, cuman belum dapet. Nah, terus gue dapet kesempatan kedua nih di KSM. Nah, ini gue mikir nih, wah kesempatan kedua nih, kayak kesempatan 2 berarti bisa ada, cuman kesempatan ketiga pasti nggak bakal ada lagi. Gue mikir gitu. Jadi ya gue maksimalin di kesempatan kedua ini, KSM ini. Nah, kan siapa tahu rezeki gue alhamdulillah bisa lolos sampai dapat medali gitu. Wah, keren banget. Yoi. Terus udah ada motivasi, dan untuk kedepannya seorang Yusuf Hoirul Akila pengen jadi apa sih sebenarnya? Kalau jadi apa? Mungkin gue
melihat dari ini kan gue suka kimia, mungkin bisa jadi peneliti atau ilmuwan. Wow, Masya Allah. Yang terkait dengan kimia atau pengecek kandungan obat atau ya farmasi gitu sih. Kuliah mau kuliah di mana, Cuk? Gue insya Allah mau ngambil teknik kimia Wow, di mana? di ITB. Oh, di ITB. Ada niat-niat mau keluar negeri nggak? Kalau niat sih belum ada sih, kayaknya gue juga bakal ngambil dalam negeri aja. Kenapa tuh? Karena gue juga gak kepikiran mau keluar negeri, belum research dalam juga. Terus gue juga jadi kalau misalnya sambil kuliah tetap bisa pulang ke rumah gitu. Oh, dari boostingan orang tua ya? Yo. Udah terbukti soalnya boostingan orang tua ngebuat menang KSM. Alhamdulillah. Wah. Oh iya, lu 2 minggu ya kemarin latihan 2 minggu. Terus nanti latihan lagi 2 minggu. Iya. Pelajaran sekolah ketinggalan dong. Iya. Gimana tuh? Lu nanti mau ngejarnya gimana nih? Keeping up-nya gimana? Kalau Mumpung seminggu ini lu lagi sekolah kan? Iya sih. Kalau ngejar pasti ya gue usahain sebisa gue. Kayak kemarin kan gue udah 2 minggu nih kurang lebih nggak sekolah, nggak ikut KBM full kan. Terus gue kemarin abis KSM terus Seninnya masuk udah banyak ditagih tugas juga ya. Iya beneran Ya, tuh. mau gak mau gue cuman bisa minta perpanjangan waktu ke guru buat ini ya. Gue itu aja, gue juga alhamdulillah masih bisa dikasih perpanjangan waktu gitu. Ya. Kalau tugas juga ya gue usahain ngejar sih paling gitu. PH gimana tuh? Ulangan harian. Ulangan harian ya mau gak mau gue juga ngikut. Ikut aja. Iya. Lu pengen ini gak sih masuk kayak ITB gitu lewat SNMPTN gitu? Mau sih Jul. Atau ada ini jalur khusus gitu buat anak olimpiade? Kalau itu gue kurang tahu deh kalau ITB ada jalur prestasi olim gitu. Soalnya kan kalau misalkan lu mau ngejar dari SNMPTN, itu kan lu berarti benar-benar iya sih. harus keeping Rapot juga ya. rapot terus gitu Harus kan. naik grafiknya. Nah, harus naik gitu grafiknya. Sementara kemarin pas lagi kelas BK, itu kan ngejelasin tuh. Lu ikut gak sih kemarin kelas BK? Ikut. Ikut kan? Tahu kan? Tahu. Jadi kakaknya kan bilang katanya dia pemenang International Earth Science Olympiad kan. Dan itu mungkin gara-gara dia udah belajarnya tentang Earth Science doang, Iya. nilainya pada jelek, akhirnya nggak masuk ke siswa eligible. Terus akhirnya nggak keterima di UGM SNMPTN. Ya kalau gitu ya bismillah aja sih Jul. Kalau seenggaknya kalau misalnya gak masuknya eligible buat SNM ya ngejar kayak UTBK-nya SBMPTN-nya. Kayak sekarang kan kita juga kelas 12 udah mulai bimbel juga kan. Iya bimbel. Dari Senin sampai Rabu kan. Emang lu ikut? Lu nggak ikut kan? Gue udah ikut 2 hari kemarin. Oh. Gitu. Iya. Ini berarti seminggu ini habis latihan nggak bisa santai-santai ya? Iya. Harus benar-benar ngejar dulu, terus nanti nggak ada break, langsung 2 minggu latihan lagi tuh. Iya. Buat kimia. Wah, ngatur istirahatnya gimana Cuk? Kalau istirahat ya kan gue sama teman-teman yang lain yang KSM kan pasti dari pagi sampai siang tuh belajar. Cuman pasti ada istirahatnya sebentar. Cuman istirahatnya kan gak mungkin pakai buat tidur kan karena cuma 15 menit doang. Nah itu 15 menit paling jajan ke saung, ke kopin gitu-gitu. Terus abis zuhur juga ada istirahat, juga makan siang. Nah mungkin kalau buat istirahat maksimalnya tuh biasanya pas abis Isa, walaupun abis Isa ada pelatihan lagi kadang-kadang maupun itu mandiri ataupun ada tutor dari Zoom ataupun langsung gitu. Ya kalau mau mau istirahat maksimal ya jam 10-nya itu. Kan biasanya selesai pelatihan malam tuh jam 10 sama kayak batas ya kegiatan di luar asrama gitu. Mau gak mau jam 10 ya kita istirahat gitu. Iya. Wah, capek banget gak sih Cuk? Kalau capek ya cuman kalau dapat semangat dukungan capek itu bisa jadi hilang gitu. Semoga bisa menang ya KSM-nya. Kita doanya juga Jul. Amin. Iya, semoga KSM provinsinya lolos. Amin. Terus semoga bisa masuk ke universitas yang nanti diinginkan. Lu juga aja lah. Amin. Oh iya, tadi baru nyampe universitas ya. Kalau nanti habis lulus dari universitas, cita-citanya mau ngapain? Kalau cita-cita, gue juga itu sih Jel. Kayak kan misalnya sesuai rencana gue dari teknik kimia terus lanjut kayak jadi
ilmuwan atau kayak kerja di pabrik yang pengecek kandungan kimia. Iya gitu. Asal bermanfaat. Bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Wah, keren banget sih tapi sih. Yoi. Ya udah Cup, gitu aja dulu deh ya Cup ya. Yoi. Semangat terus belajarnya. Siap Jel. Sebelum selesai, bisa kasih kesan-pesan dan motivasi dulu lah ke penonton biar tetap semangat menjalani hidup ini. Masya Allah. Kalau kesan, gue mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman dan guru-guru yang udah dukung gue dan teman-teman gue yang sedang berjuang di KSM dan KSN. Atas doanya terima kasih, bisa baik yang lolos juga, lancar juga. Dan juga kami juga minta doanya lagi sama dukungannya buat ke tahap-tahap selanjutnya. Semoga kita dari perwakilan MAN IC Serpong bisa menggagalkan dan mengukir prestasi bagi sekolah, dan semoga juga kita juga bisa memotivasi teman-teman yang lainnya gitu. Dan juga minta sekali lagi minta doanya juga sekalian. Terus buat motivasi mungkin ya, kita di IC ini ya tahu sendiri lah, kita kegiatannya juga padat. Iya. Paling pinter-pinter manajemen waktu gitu. Sama kalau misalnya kan kita dari pagi sampai sore ini fokus belajar. Terus misalnya malamnya kita gak mungkin buat belajar lagi, kalau gue saranin kayak manfaatin waktunya buat main sama-sama, ngobrol sama teman-teman gitu. Karena di IC ini yang gue rasain banget perbedaannya itu kayak kebersamaannya gitu. Ya sama teman-teman gitu. Karena kita 3 tahun ngabisin waktu ya di itu bareng-bareng teman kita yang buat belajar, main gitu. Meskipun 2 tahun, 1,5 tahun awal kita online, itu tuh masih berasa banget ya kebersamaannya di sini. Ya udah gak keras aja udah kelas 12 gitu. Udah mau bener lagi lulus dari IC. Baru perasaan kemarin Zoom, baru kemarin gue on cam loh. Ya udah, oke deh Cup, semangat terus belajarnya. Siap, Jul. And oke guys, gitu dulu podcast hari ini bersama Yusuf, karena Yusuf tuh masih banyak banget jadwalnya habis ini. Enggak juga sih. Masih harus belajar lagi, ngejar tugas, PH dan persiapan buat KSM provinsi. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel kita untuk lihat update-update di MAN Insan Cendekia Serpong. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.